satu kesalahan kecil saja sekalipun itu dampaknya bisa besar buat bapak-bapak kayak kita. Bro, semua yang kukatakan tadi bukan teori. Karena sampai saat ini, aku masih berada di suatu tempat di Pulau Sumatera. Bagi kalian yang usianya udah 50-an, gara-gara sering nonton konten touring, pengen juga solo touring, pengen juga jalan-jalan naik motor jauh-jauh lintas provinsi atau juga keliling dunia sendirian. Tapi tiap kali pengen jalan, tiap kali pula keraguan muncul. Ntar gimana ya kalau ada apa-apa di jalan, kan gak ada siapa-siapa. Ntar gimana ya kalau badan gak kuat untuk lanjut jalan. Ntar gimana ya kalau tiba-tiba sakit. Ntar gimana ya kalau tiba-tiba aku harus ngambil keputusan sendirian di jalan kalau ada apa-apa. Betul-betul capek guys. Nah, semua perasaan keraguan itu tidak berlebihan guys. Itu adalah sesuatu yang real. Khususnya bagi orang yang usia udah gak muda lagi, di usia 50-an kayak kita. Dan aku mau jujur ke kalian, bahwa apa yang kita khawatirkan tersebut, khususnya bagi kita yang udah usia 50-an ini, itu bukan sesuatu yang kemungkinan terjadinya itu kecil. Bisa aja potensi terjadinya itu besar bro. Jadi kita beli obat dulu. Kolsisin. Ketemu untung ada. Supaya bengkak itu hilang ya kan. Aku sendiri sekarang usianya sudah 50-an. Jadi bukan lagi di usia yang kuat dipaksa. Benar kata orang kalau sebenarnya aku ini sudah mulai ringkih. Tapi aku tetap memilih jalan ini sebagai solo traveler. Udah sampai Provinsi Bengkulu guys. Sunsetnya. Dan ini bukan yang pertama kali. Aku sudah melakukan perjalanan solo ke berbagai wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan seterusnya. Dan untuk Sumatera adalah yang kedua kalinya. Karena kebetulan saat ini aku berada di suatu tempat di Pulau Sumatera. Dan dari situ aku belajar bro, masalahnya itu bukan di umur, enggak. Tapi di cara kita menghadapi perjalanan itu sendiri. Yang kalau caranya salah, itu bakal memberikan masalah yang cukup besar buat kita. Apalagi di bapak-bapak dan siapapun yang usianya udah 50-an kayak kita ini. Nah, di usia ini aku udah semakin tidak memilih lagi untuk mengejar jarak. Yang aku pilih adalah kejar kondisi. Aku juga memilih musim untuk touring yang pas itu kapan. Misalnya, aku akan lebih sering touring di saat musim yang kering, bukan di musim hujan gitu kan. Dan juga aku lebih suka touring di siang hari. Aku selalu menghindari touring di malam hari kecuali di kondisi-kondisi tertentu atau ketika ada suatu situasi yang extraordinary yang menyebabkanku sampai di hotel jam 12 malam. Itu kalian bisa lihat di tayangan-tayangan video yang pernah aku buat. Aku akan berhenti sebelum tubuhku sendiri ini memaksa untuk berhenti. Karena satu kesalahan kecil saja sekalipun itu dampaknya bisa besar buat bapak-bapak kayak kita. Bro, semua yang kukatakan tadi bukan teori. Karena sampai saat ini aku masih berada di suatu tempat di Pulau Sumatera. Sebab aku masih berada dalam perjalanan solo touring Sumatera 360 season kedua. Bagi yang belum nonton, playlistnya ada di sini. Aku sudah mengupload bagaimana persiapan aku menjalani Sumatera 360 di sini. Dan juga hari pertama sampai hari ke-7. Tapi perjalanannya belum selesai. Nah, Masya Allah. Akhirnya perbatasan Sumatera Utara. Horas. Kita akan foto-foto dulu di sini, guys. Yoi. Di episode terakhir kemarin aku melintasi perbatasan Sumatera Barat menuju Sumatera Utara, lalu full stop di kota Padang Sedempuan, Sumatera Utara. Kalian bisa nonton videonya di sini. Di Sumatera 360 season kedua kali ini, kalian bisa lihat bagaimana keseruannya. Tantangan yang nggak mudah kita hadapi bagi orang yang usianya sudah 50-an tahun kayak kita ini. Dan juga semua hal-hal yang tidak terduga, semua hal-hal indah yang nggak semua orang bisa rasakan. Dan kalau kalian baru kenal siapa aku, ya kan, baru tahu channel aku ini, dan baru tahu, oh ternyata ada serial Sumatera 360 season kedua dari aku ini, cobain deh nonton serialnya di sini. Cuman ada kita di jalan ini. Aduh, sedap banget. Karena kalian akan menonton proses dari awal, dan kalian akan tahu bagaimana perjalanan ini berkembang hari demi hari, kesulitan demi kesulitan yang aku hadapi.
sebagai seorang bapak-bapak di usia 50-an ini. Dan bro, serial Sumatera 360 season kedua kali ini akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan minggu depan akan menceritakan kisah perjalanan saya di hari ke-8. Tungguin videonya karena di video-video berikutnya tantangannya semakin besar. Hal-hal yang gak terduganya itu semakin banyak terjadi. Hal-hal random, kesakitan, bahkan kecelakaan, atau bahkan saya harus menghadapi bencana alam, itu akan terjadi. Dan itu mewakili semua kekhawatiran yang dirasakan oleh siapapun yang udah berusia 50-an kalau pengen solo touring, ya kan? Nonton videonya mungkin akan menginspirasi dan mungkin kalian akan berkata benar juga yang saya katakan bahwa masalahnya itu bukan di usia guys. Masalahnya itu adalah pada cara kita menghadapi perjalanannya itu sendiri. Jadi buat yang nanya-nanya apakah di usia 50-an masih layak solo touring atau enggak, serial Sumatera 360 season kedua dari aku ini adalah jawabannya. Bagi yang pengen nanya lebih lanjut, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Pit Ade, sampai jumpa di hari ke-8. Assalamualaikum. Baru ketemu udah nyiksa dia.